Etika akademik. Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh ketertarikan terhadap etika akademik yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, keterbukaan, objektivitas, kemauan untuk belajar dan berkembang, serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif. Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademis. Oleh sebab itu, seluruh komponen aktivitas akademika semestinya memahami dengan benar dan merasa terkait dengan etika akademik tersebut. Keterkaitan terhadap etika akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan, dan publikasi, penggunaan gelar akademis, kegiatan akademik seperti dan sebagainya. Dan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana etika akademik merupakan tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar etika akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar etika akademik merupakan tindak etis atau pelanggaran akademik. Aktivitas yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik merupakan perbuatan terlarang. Antara lain adalah 1. Penyontekan, kecurangan dalam ujian, cheating. 2. Plagiat. 3. Perjokian. 4. Pemalsuan. 5. Penyuapan. 6. Tindakan diskriminatif dan sejenisnya. Penyontekan atau kecurangan dalam ujian atau cheating. Penyontekan yaitu kegiatan sadar atau sengaja atau tidak sadar yang dilakukan seorang peserta ujian yang dapat mencakup 1. Mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain dan menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diizinkan dalam ujian atau tanpa izin dari dosen yang berkepentingan. Plagiat. Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan atau pendapat atau hasil temuan orang lain yang baik sebagian atau seluruhnya tanpa seizin atau tanpa menyebutkan sumber acuannya secara jujur. Perjokian. Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik. Akan suap menyuap, memberikan atau menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah, baik bagi penerima maupun pemberi. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik. Tindakan diskriminatif, membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut. Lainnya, berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lain 1. Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya. Dan 2. Tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila dan sejenisnya. Sanksi pelanggaran etika akademik. Semua komponen civitas akademik yang terbukti melanggar etika akademik akan dikenakan sanksi secara bertingkat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran akademik. Secara umum, sanksi akademik dapat berupa salah satu atau lebih dari beberapa sanksi berikut. 1. Peringatan keras secara lisan dan atau tertulis. 2. Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan. 3. Dinyatakan tidak lulus ujian, digugurkan mata kuliah atau kegiatan akademik bersangkutan.
4. Digugurkan seluruh mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan. 5. Skorsing dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 6. Pemecatan atau dicabut status kemahasiswaannya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 7. Dicabut gelar akademik yang telah diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Setiap bentuk pelanggaran akan didokumentasikan dan diikuti dengan penandatanganan surat pernyataan bermaterai. Pelanggaran berulang akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Beberapa pelanggaran terhadap etika akademik juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pihak yang berwajib dapat melakukan penuntunan hukum terhadap pelaku pelanggaran etika akademik yang mengandung unsur pidana. Tata tertib di ruang administrasi atau kantor. Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan A. Berpakaian sopan dan rapi, tidak memakai kaos oblong dan atau sandal. B. Membawa KTM yang berlaku atau kartu tanda mahasiswa. C. Tidak merokok, makan dan minuman di dalam ruang administrasi atau kantor. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya. Perkuliahan. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika A. Berpakaian sopan dan rapi, tidak memakai kaos oblong dan atau sandal. B. Tidak merokok, makan dan minum. C. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan, termasuk menggunakan handphone, pager, dan sebagainya. Etika akademik adalah perilaku para pelaku akademik dalam menjalankan norma-norma atau aturan dalam ranah pembelajaran. Perilaku para pelaku akademik bisa dilihat ketika mereka berinteraksi dalam pembelajaran. Perilaku tersebut bisa buruk atau baik. Dunia akademik, kita dekat dengan namanya karya tulis ilmiah, penelitian, dan laporan. Dalam menulis karya tulis ilmiah atau laporan terdapat aturan yang tidak bisa ditentangi. Kita tidak bisa sekedar mencari referensi dan menyalinnya dalam karya tulis ilmiah kita. Hal tersebut bila dilakukan akan menyebabkan plagiarisme. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit dalam nilai untuk suatu karya dengan mengutip sebagai atau seluruh karya pihak lain sebagai karyanya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sedangkan menurut Suryanto dan Jihad, plagiarisme dan mencuri gagasan, kata-kata atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Plagiarisme menurut kami berdiri adalah perbuatan menjiplak ide orang lain tanpa meminta izin kepada pemilik karya atau mencantumkan sumber yang benar. Untuk menghindari plagiarisme ada beberapa hal. Salah satunya yaitu dengan hak cipta. Hak cipta adalah hak bagi pemilik karya untuk mengumumkan karyanya dan memberi izin bagi yang ingin mengutip karya tersebut. Etika akademik dalam masyarakat kampus bersifat universal karena etika berdasarkan pada ilmu yang kearifan. Oleh karena itu, tidak sepaut pada masa atau zaman termasuk era internet dan teknologi pada manusia sekarang. Etika akademik serta tanamnya harus tetap dijalankan dan merupakan ciri penting dalam kehidupan masyarakat kampus yang beretika baik. Dengan berkembang teknologi dan internet seperti saat ini, implementasi etika akademik harus diperkuat dan ditanamkan dalam setiap akademis. Hal ini disebabkan dengan semakin bebas dan luasnya akses yang dimiliki oleh setiap orang. Terlepas sebagai mahasiswa atau dosen sekalipun, menjadi tanggung jawab dan kewajiban menjadi hal yang acuh. Sebagai contoh, tindakan penyimpanan etika akademik seperti penjokian dan ujian dan perbuatan karya ilmiah ataupun diskriminasi sangat banyak dijumpai pada masa sekarang. Selanjutnya, pentingnya etika dalam akademik sejak awal ini akan memiliki dampak yang terlihat dengan sangat jelas. Begitu
calon mahasiswa mulai untuk memasuki lembaga perguruan tinggi atau lingkungan kampus, banyak hal yang harus dikenalnya agar mereka dapat menjadikan bagian utuh dari lingkungan tersebut. Pada hakikat, etika akademik ini adalah bagaimana agar para akademisi mampu bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menulis karya tulisnya sendiri dan meminimalisir segala bentuk kecurangan. Etika akademik juga akan mendorong terjadinya keadilan bagi pihak-pihak lain agar karyanya dapat dihargai dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh orang lain. Tentu, bagi para akademisi, hal ini juga akan menciptakan kemandirian moral dan menyusun karya tulisnya sendiri. Kemandirian moral membuat para akademisi memiliki pandangan ilmiah secara mandiri tanpa harus asal mengikuti pandangan pihak lain. Selain kemandirian moral, akan tercipta pula keberanian moral di kalangan para akademisi. Para akademisi akan lebih berani mengungkapkan pandangannya tanpa mudah terpengaruh dari pihak-pihak lain. Berbagai macam upaya telah dikerahkan oleh pihak perguruan tinggi guna meminimalisir kegiatan plagiarisme yang kerap dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa menuliskan surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka tidak melakukan tindakan plagiarisme. Bisa juga dengan pemantauan berkala. Namun tentu saja cara seperti ini masih bisa dikatakan memiliki banyak kekurangan dan digunakan untuk memeriksa tingkat plagiarisme mahasiswa. Contohnya, Turing, WOP Fine, dan masih banyak lagi. Selain aplikasi, juga tersedia website yang mempunyai fungsi serupa seperti Smart SEO Tool, Grammarly, Quotex, dan masih banyak lagi. Untuk memudahkan penerapan etika akademik, diperlukan aplikasi yang memudahkan dalam pembuatan daftar pusaka. Contohnya adalah EndNote, Revox, Site You Like, Citavi, Mendeley, Zotero, dan masih banyak lagi. Aplikasi seperti ini tentunya meningkatkan semangat dan menulis karya sendiri dengan daftar pustaka. Selain dari pihak perguruan tinggi, pemerintah tentu saja turut serta dalam menurunkan tingkat plagiarisme di Indonesia. Salah satunya adalah UU Undang-Undang 19 tahun 2022 tentang hak cipta. Dalam UU ini dijelaskan bahwa plagiarisme merupakan tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika akademik merupakan aturan moral dari semua hal akademik. Salah satu karya tulis ilmiah dengan etika akademik ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih melatih diri untuk menciptakan karya sendiri. Begitu juga untuk mewujudkan hal tersebut, dosen diharapkan dapat menjadi contoh atau bahkan menjadi mentor mahasiswa, bukan hanya sebagai distributor ilmu kepada mereka. Dengan etika akademik ini juga diharapkan tidak lagi terjadi plagiarisme dan pelanggaran hak cipta, sehingga menciptakan akademisi yang yang mandiri dan kreatif. Sekian dari presentasi kita.